Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, dan para pemirsa yang mengikuti melalui sosial media, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Kita diberi kesempatan untuk menikmati jamuan ini. Di siang hari kita melaksanakan saum, dan di malam hari kita mendirikan qiyamul Ramadan. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu, apakah masih ada kesempatan kita pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu tentu kita memanfaatkan Ramadan tahun ini untuk menjadikan Ramadan terbaik bagi kita semua. Kita anggap seolah-olah ini Ramadan terakhir bagi kita, karena tidak ada juga yang bisa menjamin Ramadan yang akan masih berjumpa. Dan bahkan Ramadan tahun ini pun tidak ada yang bisa memberikan garansi bagi kita apakah kita akan mampu nanti bertahan sampai akhir Ramadan. Ajal kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari waktu ke waktu yang masih tersisa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa berakhir dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Selawat bening salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu dikatakan zaman itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kebobrokan, di mana-mana terjadi penindasan, perampasan hak-hak orang lain, tidak adanya hak azazi manusia, perbudakan, minum khamar, perjudian, kezaliman demi kezaliman terjadi di mana-mana. Hak-hak wanita, hak-hak anak-anak, yang ada bagian hukum rimba di kala itu. Disitulah ketika itu seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan Ramadan beliau pergi ke tempat yang jauh, melintasi padang pasir yang tandus, mendaki bukit. Beliau bermunajat, beliau merenung di satu
gua itu, dan beliau lakukan dengan perbekalan yang cukup untuk berada di tempat itu. Beliau berpikir, duhai, siapakah yang ada di antara padang pasir yang luas? Duhai, siapakah yang ada di balik gemerlapan bintang-bintang di langit? Beliau, kenapa kehidupan ini terjadi seperti ini? Dan inilah yang mendorong beliau untuk setiap bulan Ramadan beliau datang untuk merenungkan persoalan-persoalan kehidupan yang melanda di hadapan beliau sendiri. Yang beliau sendiri ingin mencari dan mencari siapa sesungguhnya di balik semuanya ini. Dan ketika itu, suatu waktu di bulan Ramadan, pertanyaan yang menggebu di dalam jiwa beliau dijawab. Iqra, bacalah. Beliau mengatakan, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali, Bapak Ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingga leher beliau itu mencekik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca dengan Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min, yang menciptakan manusia dari segumpal. Inilah Nabi Muhammad SAW disuruh membaca. Beliau tidak bisa membaca, tapi apa yang harus beliau baca? Tentang menciptakan semua yang menciptakan. Alam takambang jadi guru, panakia pisau sirawi ambil galah batang ulin tabuang, setitiak jadikan lawi segala, sekapa jadikan gunung. Alam takambang jadi guru. Ini harus dibaca. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan la ayatin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu Nabi Muhammad SAW pulang dan berlari menggigil. Beliau menyampaikan berita itu, dan itulah Siti Khadijah yang menerima bahwa beliau menerima wahyu kerasulan Nabi Muhammad SAW, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau percaya dengan itu. Dan itulah orang yang pertama yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah turunnya ayat pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bapak dan Ibu, untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa ada yang menciptakan semua yang terjadi. Semua persoalan-persoalan yang ada, kita kembalikan kepadanya. Pertanyaan-pertanyaan yang bernular di dalam jiwa Rasulullah SAW ketika itu terjawab dengan wahyu demi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan-persoalan kehidupan yang ada terjawab dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, turunnya
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerasulan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Dan selanjutnya semua persoalan-persoalan ini dijawab langsung oleh Allah. Apapun yang beliau temukan, turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut asbabun nuzul, ayat-ayat Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan pertamanya di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua kita yang duduk di rumah Allah ini adalah orang yang yakin kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, orang yang yakin kepada kitabullah, orang yang yakin kepada Rasulullah, orang yang yakin kepada malaikat yang membawa wahyu itu kepada Rasulullah SAW. Dan karena keyakinan itulah, karena keimanan itu dan keyakinan itu yang membuat kita melaksanakan ibadah-ibadah, salat dan saum yang kita kerjakan sampai hari ini. Bapak dan Ibu, kita perlu penguatan selalu agar ayat-ayat Allah ini yang kita tidak ragukan kebenarannya, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, adalah petunjuk bagi kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kembali lagi, adalah petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bapak dan Ibu, sehingga Allah juga menantang kita semua, menantang manusia, juga jin bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Sekiranya kalian masih ragu, kata Allah, terhadap apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad, kata Allah. Artinya kalau masih ragu juga kalian terhadap Al-Quran yang kuturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah katakan, fa'tu bisurah mim mithli, buatlah satu surat saja yang semisal dengannya. Nah, ini kata Allah, coba buat satu surat saja yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah para pakar-pakar, orang-orang hebat, berkumpullah orang-orang hebat, para pakar-pakar. Selain pertolongan Allah, kamu tidak akan bisa. Tidak bisa, kata Allah. Walan taf'alu, dua kali Allah katakan. Maka karena itu, kata Allah, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kepada siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya terselip di sini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ragu juga kita terhadap Al-Quran, buat satu surat yang semisalnya. Tidak akan pernah bisa, kata Allah, dan tidak bisa. Maka dari itu takutlah dengan siksa api neraka. Ini ancaman Allah. Yang bahan bakar api neraka itu adalah kita manusia
Anak kita, cucu kita, kita mungkin suami kita, istri kita, dan batu. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, masihkah kita akan ragu? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Al-Quran itu tidak turun sekaligus, tetapi sesuai dengan kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dia diturunkan oleh Allah. Selama waktu itu saya membaca Bapak dan Ibu, Allahu a'lam, ternyata Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran itu yang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu, kalau kita hitung di dalam Al-Quran itu, kata yaum yang artinya maknanya hari, ternyata jumlah kata yaum itu dalam Al-Quran muncul 365 kali. Apa itu 365? Apa itu 365? Sama dengan apa itu? Apa itu? Jumlah hari dalam 1 tahun 365. Bayangkan Bapak dan Ibu, 22 tahun 2 bulan 22 hari, akhir itu 22 bulan 22 hari. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah min mithlih. Bisakah kita membuat suatu tulisan? Banyak prof-prof kita di sini, profesor-profesor kita yang di sini. Buat tulisan hari ini, tulis agak 1 halaman, besok tulis agak 2 halaman, tulis, kemudian dalam 1 bulan cek isinya, kata-kata yang di situ ada kecocokan. Tidak akan bisa. Ada padanan kata banyak lagi, keajaiban yang ada. Itu kalau kita hanya melihat itu saja, jauh melebihi dari semua itu, keajaiban itu. Sehingga hari ini Bapak dan Ibu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, orang semakin tertarik untuk masuk Islam, orang berlomba-lomba untuk masuk Islam. Banyak sekali penelitian-penelitian hari ini. Hari ini juga kita lihat, saya berkeliling juga sabar di Ramadan, di masjid-masjid, betapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di masjid-masjid yang ada di kota-kota, di masjid-masjid yang ada, serta imam-imam yang ada di masjid persis seperti imam-imam yang ada di masjid kita, yang hafiz Al-Quran. Ini satu pertanda bahwa kita semakin mencintai Al-Quran. Pondok-pondok tahfiz hari ini juga bermunculan di mana-mana. Mari Bapak dan Ibu, kita semua, walaupun mungkin kita terlambat hari ini dibandingkan dengan anak-anak kita seperti imam kita yang ada di masjid kita ini, mana yang kita bisa lakukan hari ini untuk membumikan Al-Quran yang tidak kita ragukan kebenarannya? Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Kalau mungkin kita baru bisa membaca, karena kita bahas dulu dalam khatam Al-Quran selesai. Kan kalau kita dulu usia kita khatam Al-Quran ya selesai, kita tidak ada lagi pendalaman-pendalamannya.
Masih yang tersisa waktu kita khatam Al-Quran dulu. Berapapun usia kita hari ini, mari kita juga membetulkan bacaan kita, karena akan kita baca dalam setiap salat kita. Di masjid kita ini juga ada. Di mana-mana kita bisa belajar hari ini. Melalui sosial media kita juga bisa belajar membenarkan ayat-ayat kita. Kemudian memahami Al-Quran. Satu ayat demi satu ayat kita baca, kita tadaburi, karena ini kita katakanlah hudan petunjuk kita, pembeda. Tidak hanya kita sebatas latah, oh ya itu sudah ada dalam Al-Quran semua, oh ini ada dalam Al-Quran semua. Tapi kapan kita membacanya? Sudahkah tamat khatam kita membaca Al-Quran? Sudah berapa kali khatam kita selama bulan Ramadan ini? Kalau hari ini sudah 13 hari ke-13. Kalau kita sudah khatam, sudah berapa ayat yang kita tadaburi, yang sudah kita pahami? Ini perlu menjadi renungan kita Bapak dan Ibu. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Bagaimana kita memahami ini di bulan Ramadan? Di samping kita berpuasa di siang hari, mendirikan qiyam Ramadan malam. Mari kita harus punya target. Apa yang kita targetkan di bulan Ramadan tahun ini terhadap Al-Quran yang kita akui, kita yakini pedoman hidup kita. Bapak dan Ibu, semua kita yang hadir di tempat ini maupun para pemirsa melalui sosial media, kita telah sarjana S1, S2, S3. Berapa literatur yang telah kita baca, yang kita pahami isinya, sehingga kita berhasil menjadi seorang sarjana, menjadi S1. Apakah itu sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana farmasi, sarjana pertanian, sarjana kesehatan, apapun juga kesarjanaan yang kita pegang hari ini. Kita punya buku-buku literatur yang kita baca, yang kita pahami isinya. Yang semua literatur itu bahkan melebihi tebalnya dengan kitab ini. Tapi satu semester, setiap semester 6 bulan kita bisa memahami ini sehingga kita lulus setiap semester kita. Yang literaturnya juga tidak bahasa Indonesia, tidak semua bahasa Indonesia, tapi kita bisa pahami isi literatur yang kita baca itu. Kemudian kita menjadi sarjana, seorang sarjana hukum, dia tahu persis dengan KUHP itu. Ini persoalannya, ini pasalnya yang dia langgar, dia tahu persis pasal-pasal itu. Seorang ahli farmasi, ini penyakitnya, ini obatnya, dia tahu persis rumus-rumus obatnya, karena dia pelajari, dipahami dalam buku-buku yang lebih tebal dari kitab ini, Bapak dan Ibu. Seorang sarjana pertanian juga seperti itu. Bahkan saya sebagai seorang sarjana pertanian pernah hafal nama-nama rumput, bahasa Latin rumput-rumput itu kita hafal. Tanya sama Profesor. Kita hafal itu semua. Ilmu tanah kita hafal, klasifikasi tanah itu hafal kita semua, karena kita pelajari dan kita pahami. Kalau ini apa strukturnya, apa teksturnya, itu ilmu kita. Seorang dokter, ini penyakitnya, ini obatnya, langsung dia bisa.
dan semua ilmu yang ada. Jadilah sarjana-sarjana sesuai dengan bidang ilmunya, yang telah membaca dan memahami buku-buku dan literatur-literatur yang dia baca, dan menjadikan kita S1, S2, S3 dan guru-guru besar. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, coba kita renungkan. Sudah berapa kali kita baca ini, kita khatamkan membaca ini dengan maknanya? Sudah berapa pahamkah kita dengan isi kitab ini? Sudah berapa paham kita isi kitab ini, ayat demi ayat yang kita baca, sebagaimana kita memahami ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu kedokteran? Tanya pada diri kita. Kalau kita memang mengatakan ini petunjuk, ini hudan, pembeda yang hak dengan yang batil dalam kehidupan kita. Untuk kita semua Bapak dan Ibu, untuk saya, untuk keluarga saya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Kalau memang kita mengatakan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, dan kalaupun kita memahami wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suramin mithli, tidak kita ragukan lagi, kita paham itu semua. Mari kita renungkan Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama kita setiap tahun memperingati turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan? Tapi sudah sejauh mana kita mentadaburi kitab ini? Sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari sekarang, dari diri kita, dari keluarga kita, dan kita dakwahkan kepada semua orang agar kita tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita akan lebih baik dan lebih baik lagi, dan kita persembahkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Banyak maaf Bapak dan Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.